Ratusan orang terpaksa dikarantina di Masjid Jami Kebonjeruk, Taman Sari, Jakarta Barat setelah 3 jemaah masjid dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. 3 jemaah yang tertular virus corona itu adalah seorang warga Sumatera Utara dan 2 warga asal Aceh. Kini ketiganya dirawat di Rumah Sakit Darurat Corona di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Sementara itu aparat TNI, Polri dan Satpol PP berjaga-jaga di sekitar area masjid untuk memastikan tidak ada jemaah yang meninggalkan masjid selama masa karantina berlangsung. Dinas Sosial menyalurkan makanan dan minuman bagi para jemaah. Sebelumnya pemirsa, Dinas Kesehatan Jakarta Barat melakukan rapid test terhadap 191 jemaah yang terdiri dari 80 warga negara asing dan 111 warga negara Indonesia. Ratusan jemaah ini sebelumnya mengikuti kegiatan tablik akbar di Masjid Jami Kebonjeruk. Bagaimana perkembangan terkini penanganan pasien positif virus corona di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dan juga RSPI Sulianti Saroso, Jakarta? Kami ajak Anda bergabung pemirsa dengan rekan-rekan kami, ada Laras Kiranasari di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, dan juga Ihsan Zahri di RSPI Sulianti Saroso. Kita menuju ke Rumah Sakit Darurat terlebih dahulu. Laras, sejauh ini informasi terbaru penanganan COVID-19 di sana seperti apa? Ya, kan berdasarkan data terakhir yang kami terima pada hari Jumat kemarin, total ada 274 pasien yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari 274 orang tersebut, 28 diantaranya sudah positif COVID-19. Memang ini ada peningkatan angka dibandingkan di hari sebelumnya, di hari Kamis lalu, di mana pada hari Kamis angka pasien positif COVID-19 ini ada 14 orang, kemudian di hari Jumat naik menjadi 28 orang. Kemudian dari 274 orang, sisanya adalah pasien dalam pengawasan dan juga ada orang dalam pemantauan. Untuk pasien dalam pengawasan jumlahnya ada 208, sedangkan untuk orang dalam pemantauan jumlahnya ada 38 orang. Masing-masing pasien yang saat ini dirawat ini menempati 1 buah unit begitu. Jadi ada lantai 4 yang ditempati hingga lantai 9 ini untuk orang dalam pemantauan dan juga pasien dalam pengawasan. Kemudian untuk lantai 10 ini ke-28 orang yang positif COVID-19 dirawat di lantai 10 tersebut. Ditambah lagi ada 2 orang pasien dalam pengawasan juga turut dirawat di lantai 10. Nah, sebagai informasi untuk bentuk unit di Wisma Atlet ini seperti ada 2 kamar, 1 kamar mandi, kemudian ada sofa di tengahnya begitu ya. Namun setiap pasien yang masuk di Wisma Atlet ini masih menempati 1 orang 1 unit ataupun juga 1 pasien 1 unit begitu. Nah, jumlah per lantai untuk unit ini ada 34 unit dalam 1 lantai. Tidak semua unit digunakan untuk pasien, melainkan 32 unit saja begitu ini dilakukan atau digunakan untuk pasien COVID-19, sedangkan sisanya digunakan 1 ruangan untuk pemeriksaan, 1 lagi ruangan digunakan untuk ruang jaga perawat selama 24 jam. Nah, untuk sistem pemantauan ke 274 pasien yang ada di sini ini juga menggunakan sebuah aplikasi milik Kementerian Kesehatan, sehingga setiap 2 jam sekali pasien di sini harus wajib melaporkan. Di situ ada penilaian di dalam aplikasi tersebut bagaimana kondisi kesehatan mereka. Kemudian untuk berkomunikasi juga ini menggunakan aplikasi WhatsApp gitu. Jadi di dalam 1 lantai ataupun juga setiap lantai ini dibuatkan sebuah grup di dalam WhatsApp tersebut, terdiri dari pasien di dalam lantai tersebut dan juga perawat di lantai tersebut, sehingga berkoordinasi melalui WhatsApp. Jika kemudian nanti ada keluhan, maka nanti akan dipanggilkan oleh perawat dokter dari instalasi gawat darurat untuk memeriksa apa keluhan dari pasien yang tengah dirawat tersebut. Nah, sebagai informasi juga bahwa seluruh dokter yang ada di Wisma Atlet Kemayoran ataupun juga Rumah Sakit Darurat ini jumlahnya ada 68 dokter. Ini terdiri dari 48 dokter umum, kemudian sisanya 16 orang ini merupakan dokter spesialis yang terdiri dari berbagai macam spesialis, tentunya seperti spesialis paru, anestesi dan juga sebagainya. Di sini siap untuk membantu masyarakat yang datang. Nah,
Sebagai informasi juga, Ken Ana, bahwa hingga saat ini memang belum ada sarana hiburan mungkin seperti TV yang ada di setiap unit untuk menghibur, membuat nyaman dan juga tenang pasien-pasien yang ada di dalam ruangan. Namun ada kerjasama yang dilakukan oleh pihak rumah sakit di sini dan juga PT Telkom, kemudian disiapkan WiFi sehingga ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk relaksasi selama masa isolasi dilakukan. Nah, kemudian juga Ken Ana dan juga pemirsa, dari saat ini masih digunakan secara full untuk tower 7 terlebih dahulu. Kemudian nanti ketika sudah full, pasien-pasien sudah terisi di lantai 7, baru nanti kemudian digunakan di lantai 6. Untuk sementara seperti itu, Ken Ana. Baik, Laras, apakah ada informasi dari pihak Rumah Sakit Darurat di Wisma Atlet sendiri 274 orang pasien yang saat ini dalam perawatan di rumah sakit tersebut, rentang usianya seperti apa, Laras? Adakah informasi mengenai hal ini? Ya, kan yang pasti orang-orang ataupun juga pasien yang dirawat di rumah sakit darurat ini usianya harus di atas 15 tahun. Karena angka ataupun juga umur 15 tahun ini menjadi sebuah syarat juga untuk pasien ataupun juga orang yang datang ke Wisma Atlet Kemayoran ini. Di mana bagi pasien dalam pengawasan ataupun juga merasa memiliki gejala menuju ke COVID-19, ini haruslah minimal atau harus di angka 15 tahun ke atas. Kemudian untuk orang dalam pemantauan ini adalah usianya yang diperbolehkan untuk diisolasi di sini adalah di atas 60 tahun. Sehingga itu kemudian menjadi patokan, karena sebagai informasi juga dari awal diberdirikannya Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini diinformasikan oleh pemerintah bahwa ini hanyalah untuk pasien-pasien yang memiliki gejala klinis ringan ke sedang saja. Seperti itu, Ken Ana. Baik, terima kasih Laras Kiranasari, informasinya sementara dari Rumah Sakit Darurat di Wisma Atlet Kemayoran. Lalu bagaimana di RSPI Sulianti Saroso? Selamat siang Ihsan Zahri, informasi terbaru penanganan kasus COVID-19 di sana seperti apa? Baik, Nana dan juga pemirsa, untuk hari ini memang belum ada keterangan resmi terbaru yang dikeluarkan dari pihak RSPI Sulianti Saroso mengenai kondisi dan juga jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit RSPI ini. Namun, jika mengacu pada data yang dikeluarkan oleh pihak RSPI kemarin, mencatat pada antara tanggal 26 hingga tanggal 27 sudah ada 3 pasien yang berstatus pasien dalam pengawasan dinyatakan sembuh begitu dan diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Kemudian ada 2 pasien yang meninggal dunia. Kemudian untuk jumlah pasien yang dirawat di RSPI ini sendiri hingga tanggal 27 kemarin itu dicatat ada sebanyak 25 orang, yakni 10 orang dinyatakan positif COVID-19, kemudian 15 orang merupakan pasien dengan status pasien dalam pengawasan. Jika diakumulasikan, sejak RSPI ini menangani pasien COVID-19 ini, setidaknya rumah sakit RSPI Sulianti Saroso ini sudah merawat sebanyak 80 orang, yakni terdiri dari 57 orang pasien dalam pengawasan, kemudian 31 orang pasien positif COVID-19. Dan Rumah Sakit Sulianti Saroso ini juga hingga hari ini masih membuka pos pemantauan untuk masyarakat yang hendak memeriksa ataupun berkonsultasi mengenai kondisi kesehatannya. Dan juga ada masyarakat yang menunjukkan gejala-gejala dari COVID-19 ini. Di spanduk yang dipasang begitu di depan RSPI ini bertuliskan pos pemantauan tetap buka, yakni dari pukul 8 pagi hingga pukul 9 malam. Sementara itu untuk pasien ataupun masyarakat dengan status orang dalam pengawasan yang tercatat di RSPI Sulianti Saroso ini hingga hari ini, hingga tanggal 27 kemarin itu berjumlah sekitar 2.000 lebih masyarakat begitu. Kembalikan ke Nana. Informasinya dari RSPI Sulianti Saroso. Sebelumnya ada Laras Kiranasari dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, penyemprotan cairan desinfektan dilakukan di Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penyemprotan akan dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di area pelabuhan.
sedikitnya 200 petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP dikerahkan untuk menyemprotkan cairan disinfektan di area pelabuhan utama Tanjung Priok, Jakarta Utara. 4 mobil berkeliling untuk menyemprotkan cairan disinfektan di sepanjang jalan, mulai dari tempat sandar hingga area keberangkatan kapal. Petugas juga diterjunkan untuk menyisir sudut-sudut pelabuhan yang tidak terjangkau oleh mobil. Kami bersama semua stakeholder didukung oleh PMI melaksanakan desinfektanisasi ini sebagai bagian dari upaya ya. Karena ada yang memang diharapkan dikerjakan oleh individu, namun ada yang skup dan skalanya besar, ini yang dikerjakan secara kolaboratif. Apa yang dikerjakan pada pagi hari ini tentu dalam skala yang besar. Penyemprotan cairan disinfektan ini akan dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di lingkungan pelabuhan. Pemirsa, saat ini kami sedang menyusuri sepanjang jalan di Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, saat ini sedang dilakukan penyemprotan desinfektan guna mencegah penyebaran virus corona di kawasan ini. Setidaknya ada 200 orang personil yang dikerahkan, yang merupakan personil gabungan. Kemudian ada 4 unit mobil penyemprot yang juga melakukan penyemprotan di area sini. Dan selain penyemprotan yang dilakukan dari atas atau menggunakan mobil, juga nantinya akan ada personil-personil yang turun untuk melakukan penyemprotan di lokasi-lokasi yang lebih spesifik lagi. Nah, tentunya diharapkan dengan adanya penyemprotan semacam ini bisa mendorong masyarakat maupun pengusaha-pengusaha di sekitar untuk bisa melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran virus corona secara mandiri di lokasi mereka masing-masing. Dari Jakarta, Fahada Indi, Bayu Rustam, TV One mengabarkan. Palang Merah Indonesia Jakarta Barat melakukan penyemprotan desinfektan di Terminal Bus Grogol, Jakarta Barat. Penyemprotan dilakukan pagi tadi, pemirsa, untuk mencegah penyebaran wabah virus corona. Penyemprotan dimulai dari area taman terminal, ruang loket, area tempat tunggu calon penumpang, hingga ke armada bus. Selain itu, petugas terminal juga gencar melakukan sosialisasi dengan memberikan selembaran pencegahan virus COVID-19, mulai dari cara mencuci tangan dan menjaga jarak antar penumpang.